Halo Mas Dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nggih, Mas Dias, teman-teman di grup Prodi di sounding nggih, matur nuwun. Oh, nggih, siap. Pramesti, Mbak Mit, Assalamualaikum. Mbak Mit, Waalaikumsalam Pak Obi. Pak Holid, ya Allah, Masya Allah, Mbak maaf. minta Dalam. tolong di sounding teman-teman biologi ya. Siap. Siap, Oke, Pak. thank you. Nggih.
Halo Pak Titis. Pak Nggih, Titis, Mbak, Pak nggih. Pak Pak Bede. Titis, Mbak Ju, nggih. Pak Titis yang teman-teman bahasa Inggris yang di Sondeng, nggih. Nggih, lagi Nggih, sarangane telu. gone pripun, Pak? Dan Dalam? Ya wis sing pengen kene ya kene sing kono-kono ya ora apa-apa, Pak. oh Wah, siap akeh banget siap. kok kegiatannya kok bareng-bareng. Nggih, Oke. Mbak Yulia yang PGSD yang di Sondeng, nggih. Matur nuwun. Nggih, sampun, Pak. Nggih, Pak Yunus Sulis. Pak Yunus yang tolong teman-teman bahasa Indonesia juga di Sondeng, nggih. Membelah dua, iya. Iya. Pak Suci. Halo Pak Suci. Pak Suci, ngapunten belum ada suaranya. Pak Suci, mohon teman-teman S3 itu kan juga banyak yang unsur dosen dari luar UMS, nggih. Saged Nggih. diaturi join juga, Pak, di info nggak apa-apa. Oh, nggih. Tak Nggih, share nggih. makasih. Siap, Pak Nggih. Suci. Ya, Nggih. nggih.
Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan satu agenda khusus, yaitu sharing session Bapak Ibu terkait pemerolehan pendanaan luar negeri. Ya, Bapak Ibu, kegiatan ini berangkat dari keresahan Bapak Ibu dosen di hampir semua prodi bahwa ketika akreditasi itu kesulitan untuk pemerolehan pendanaan penelitian maupun pengabdian luar negeri. Untuk itu kami mencoba melakukan brainstorming ya, melalui kegiatan sharing session ini. Oke. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita semua dan keluarga mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Oke. Pak Dekan, Profesor Dr. Anam Sutopo yang kami hormati, Mas Obi Taufik Hidayat selaku narasumber yang kami hormati, yang sudah sangat pengalaman memperoleh berbagai grant internasional, serta Bapak Ibu dosen FKIP UMS dan mahasiswa S3 FKIP UMS. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan agenda sharing session bersama Mas Obi, yang khusus kita datangkan memang untuk agenda ini. Bapak Ibu, agenda ini kita rencanakan itu sudah sangat lama. Bulan apa ya Mas Obi? Dari November mungkin ya? Oke, dari Desember. Tetapi waktunya memang baru bisa terjawab hari ini. Bapak Ibu, kita nyuwun arahan dari Pak Dekan FKIP UNS, Profesor Dr. Anam Sutopo. Oke, dipersilahkan Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya banggakan sekaligus saya hormati teman-teman seperjuangan di FKIP, wabil khusus Mas Khalid selaku Wakil Dekan 4 yang membidangi riset, publikasi, dan kerjasama internasional. Mas Obi selaku presenter yang akan berbagi dengan kita semua bagaimana trik and tipnya kita berterima atau memiliki keberterimaan yang tinggi di kancah internasional. Teman-teman Kaprodi, di sini ada Pak Titis, di sini juga ada Pak Yunus, ada Mbak Anissa, dan seluruh pejabat struktural di Prodi, serta kawan-kawan semuanya, termasuk mahasiswa S3. Di sini ada Mbak Sana, ada Mas Maswar, dan teman-teman yang lainnya. Yang pertama tentu marilah tiada berhenti untuk selalu mengucap syukur, selalu memuji kebesaran Allah, karena memang hanya Allah yang patut kita puji. Dalam sanubari kita, dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam dada kita selalu kita tunjukkan bahwa kita seorang Muslim, kita seorang warga yang beragama Islam, tentu tidak boleh berhenti mengucap syukur. Karena siapa yang pandai bersyukur, insya Allah kita akan memperoleh nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan dinul Islam kepada kita semua,
untuk senantiasa kita berkhidmat dalam setiap nafas yang kita hembuskan, dalam setiap detik waktu yang kita tetap dalam rengkuhan al-Islam. Tentu saja dengan dasar ya Allah ya Robbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperjuangan di FKIP yang saya cintai, yang saya rindukan, yang saya banggakan. Insya Allah hari ini kita memiliki momentum yang sangat bagus dengan berkumpulnya kita di Zoom ini, dikoordinir di bidang 4, menghadirkan Mas Obi untuk bersama-sama berbagi bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas yang kita miliki, tidak hanya sekedar menjadi seorang dosen bertaraf internasional, tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan potensi riset kita yang juga terakui secara internasional. Saya mengapresiasi di bidang 4 yang juga tidak kalah getolnya, baik untuk membuat program APIS, melaksanakan ngopiak-opiak terkait dengan risetmu, kaitannya dengan pembiayaan dari Dikti, HIT dari kita. Sekarang kita ingin menyampaikan, kita ingin meningkatkan dalam konteks internasionalisasi riset kita. Sungguh dari hati yang paling dalam saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Obi yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita semua. Saya kira yang terbaru dari WUR itu kan kita nomor 2 setelah Ubinus. Dan itu salah satu di antaranya adalah kemampuan riset. Sehingga UMS yang sudah dikenal sebagai universitas bertaraf internasional yang memiliki rekognisi global, ini harus kita junjung tinggi bersama-sama. Ya kesannya memang kita terlalu banyak aktivitas, tapi alhamdulillah lebih baik terlalu banyak aktivitas daripada tidak punya aktivitas. Jadi pembelajaran kita berjalan, ya, risetnya berjalan, pengabdiannya berjalan, AIK-nya berjalan. Dan ini memang menjadi ghirah kita ketika kita sudah berkhidmat pada perguruan tinggi. Teman-teman sekalian bisa bandingkan bagaimana suasana akademik atau iklim akademik di kampus-kampus yang lain, negeri sekalipun. Kita sudah menikmati sekian tahun, alhamdulillah berjalan. Jadi risetnya juga banyak funding, ngajarnya alhamdulillah murid kita juga di atas 1.000. Kemudian aktivitas pengabdian masyarakat kita juga tersalurkan, baik di persyarikatan maupun non persyarikatan, baik persekolahan maupun unit-unit yang lain. Pun demikian untuk risetnya. Dan kali ini saya mengajak kepada teman-teman, mari kita ikuti program yang sedang digalakkan ini, yang insya Allah nanti yang akan jadi narasumber untuk memberikan tip and triknya, bagaimana mendapatkan funding tingkat internasional, bagaimana bergaul tingkat internasional, bagaimana kita mengangkat diri kita, potensi kita pada kancah global. Dan ini saya kira juga sudah bukan tuntutan yang umum lagi, karena memang dalam kaca pandang visi kita harus memiliki arah perubahan. Nah, arah perubahan ini larinya ke global, larinya ke nasional, tetapi leading sektor. Tatkala orang lain alergi dengan dunia internasional, tatkala yang lain sungkan dengan dunia internasional, riset-riset internasional, maka mari kita bersama-sama kita song-song bahwa itu bagian dari hidup kita. Sehingga nanti publikasinya, risetnya, dan potensi produk-produk yang lainnya, produktivitas yang lainnya akan menyertai kita. Dan ini akan sangat meringankan kita untuk mewujudkan FKIP yang kita banggakan bersama-sama, yang kita cintai bersama-sama, ini untuk menjadi semakin cakap, semakin hebat, dan semakin islami. Nah, hebatnya ini teman-teman harus naik level ke internasional.
Sehingga nanti akan muncul Mas Obi yang lain, Mas Taufik yang lain, Mas Lutfi yang lain, dan seterusnya. Sehingga kita tunjukkan bahwa generasi muda FKIP tidak kalah perannya dengan generasi senior FKIP. Mereka telah berjuang mengantarkan kita sampai di sini, saatnya kita untuk meneruskan sampai ke puncak. Nanti generasi kita insya Allah yang akan juga melanjutkan estafet yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita mengulur waktu, internasionalnya agak molor. Ini saja sebagai pemantik untuk awal, dan saya berharap muncul ide-ide segar, muncul calon-calon judul segar, muncul kolaborasi-kolaborasi segar, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Obi ini nanti akan menular kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu yang kami banggakan. Sekali lagi selamat mengikuti workshop atau training atau bimbingan untuk menjadi seorang peneliti, seorang publikasi atau seorang dosen yang berkaliber internasional. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama-sama kegiatan yang indah ini, kegiatan yang berdampak ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nasru minallah wa batun qorik wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Dekan atas arahannya. Insya Allah ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama untuk memajukan reputasi FKIP dan khususnya reputasi prodi Bapak Ibu masing-masing. Yes. Berikutnya adalah acara inti Bapak Ibu, yaitu paparan dari narasumber dari Pak Obi Taufik Hidayat. Kami persilahkan, estimasi durasinya 60 sampai 90 menit Pak. Nanti kita mengalir aja. Nanti kemudian kita tindak lanjuti dengan Q&A sessions. Oke, silahkan Pak Obi. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Anam, dan juga Pak Wadek 4, Pak Khalid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu ya. Poin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sejawat di FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya bisa berbahagia sekali bisa berjumpa online gitu untuk berbagi gitu ya pengalaman tentunya ya, karena kalau dianggap sebagai narasumber mungkin belum eligible seperti itu, hanya mungkin berbagi pengalaman dari apa yang pernah dilakukan, yaitu terkait dengan perolehan research ataupun pengabdian masyarakat internasional ataupun dari eksternal internasional. Di sini Bapak Ibu, yang pertama yang ingin saya sampaikan mungkin atau share kepada Bapak Ibu semua di sini, ini menjadi hal yang sangat penting ya, pendanaan internasional untuk akademisi di Indonesia. Untuk bisa memiliki daya saing global, kita bisa memiliki international exposure gitu, terutama sebagai emerging scholar seperti halnya saya, untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kolaborasi internasional, karena banyak sekali berbagai macam opportunity ataupun kesempatan yang bisa kita dapatkan dengan mencoba apply yang namanya international grants. Di sini ada beberapa poin, saya merangkumnya dalam 5 poin. Yang pertama adalah untuk menguatkan kualitas penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sangat penting untuk bisa yang akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu untuk mendukung agenda universitas atau UMS ke kancah internasional. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita juga bisa ikut menjadi bagian untuk meningkatkan kolaborasi global ya, karena ini sangat penting di era saat ini. Kita tidak bisa hanya di ruang lingkup nasional saja, tapi
beyond national boundaries gitu ya, untuk bisa meningkatkan dampak penelitian gitu kan secara internasional. Kemudian yang tak kalah penting adalah poin kelima, yaitu kita tidak hanya sebagai peneliti, tetapi kita juga bisa menjadi kontributor untuk wawasan ataupun hasanah global gitu. Apalagi banyak sekali topik-topik, tema-tema yang bisa kita angkat dari Indonesia ke kancah global seperti itu. Dan mereka ataupun international readers, international scholar akan tertarik tentunya dengan berbagai macam diversity Indonesia, keberagaman Indonesia. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, ini ada beberapa website yang pernah saya apply. Yang pertama adalah SYLF Association from Tokyo Foundation, dan juga dari Australian Government, Australia Indonesia Institute. Ini lagi sedang ongoing proses application. Yang di sini yang mana menyediakan berbagai macam skema ya, tidak hanya penelitian, tapi juga ada pengabdian masyarakat. Kemudian juga tidak hanya dua itu saja, ada funding untuk ini konferensi dan juga akademik mobilitas gitu kan, serta ada kolaborasi inovasi yang berdampak untuk masyarakat. Seperti halnya yang di Australia gitu kan, di Australia pun juga sama, ini tidak fully research, tapi bagaimana program ini juga meningkatkan program kolaborasi antar dua masyarakat Australia dan juga Indonesia. Namun Bapak Ibu, ketika kita mengunjungi website-website ini, perlu kita perhatikan yang menjadi core dari visi dan misi mereka. Seperti halnya di SYLFF Association, itu mereka lebih cenderung kepada pengembangan kepemimpinan, kontribusi sosial, aksi sosial, gitu kan. Kemudian juga bagaimana kita ikut serta menjadi bagian untuk mengatasi berbagai macam isu dari lokal, nasional maupun global. Kemudian juga di Australia Indonesian Institute Grants, itu ada beberapa tema-tema yang memang mereka sudah tentukan. Yang pertama ada bahasa, budaya, seni, itu perlu kita perhatikan. Jadi sebagus apapun proposal kita, kalau kita tidak inline dengan tema yang mereka sudah tentukan, saya kira akan sulit untuk mendapatkan perolehan itu. Jadi betul-betul kita lihat yang namanya DNA setiap penyedia grant gitu kan, dia punya visi dan misi, dia punya tema yang sudah ditentukan. Seperti tadi yang sudah saya paparkan di sini, Australia temanya sports, climate resilience, economic cooperation. Jadi itu betul-betul perlu kita perhatikan dengan secara seksama. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik umum dari grant internasional ya. Yang pertama, bagaimana kita mendefinisikan problem statement kita atau pernyataan masalah kita secara baik, jelas, akurat gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tentunya relevansi dengan tantangan lokal dan juga global, karena sekarang kita ruang lingkupnya tidak hanya academician ataupun reader lokal saja atau Indonesia saja, tetapi reader kita sudah global, sehingga kita memposisikan kalau kita sebagai reader, kita melihat berbagai macam hal atau isu dan menawarkan solution dari negara tertentu, itu bisa nggak diimplementasikan di negaranya. Jadi lebih relevan terhadap isu-isu lokal atau tantangan-tantangan lokal maupun global. Kemudian juga berorientasi pada dampak sosial yang sangat kuat ya Bapak Ibu, itu juga sangat penting bagaimana kita menuliskan proposal yang berorientasikan pada dampak sosial. Kemudian yang tak kalah penting ya pasti saya yakin Bapak Ibu dalam proposal ini pasti sangat penting, apakah itu proposal riset nasional maupun juga internasional, itu novelty, originality. Saya kemarin mengangkat service learning, saya melihat service learning itu tidak banyak yang mengeksplor tentang service learning di Indonesia, atau bahkan istilah pedagogi ini masih belum familiar di berbagai universitas di luar negeri. Kebanyakan riset-riset ataupun teori-teori yang digunakan dalam service learning itu dalam teori barat, Western theories. Jadi di sini saya mencoba bagaimana kita juga punya filosofi, kita punya ideologi, kita punya kebijakan gitu kan. Bagaimana kita mengkonseptualisasi service learning berdasarkan atau berbasis Indonesian konteks ataupun ASEAN konteks. Kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana proposal kita
saya kira di Indonesia pun juga sama. Kemarin DPPM melihat kita harus juga merujuk kepada SDG, Sustainable Development Goals, gitu kan. Nah, itu juga sangat penting bagaimana kita memasukkan tujuan dari penelitian kita ataupun penelitian kita itu inline dengan bagaimana kita mendukung SDG dari United Nations. Kemudian yang tak kalah penting juga yaitu track record Bapak Ibu ya, juga academic capacity dengan kita mendemonstrasikan bahwa ya kita kayak, mohon maaf, kayak semacam kalau bahasa sederhananya itu kayak menjual gitu kan, bagaimana background kita, itu kan untuk bisa membuat mereka itu trust. International reader, international scholar, mereka akan trust pada kita. Kemudian di sini ada key strategi untuk bisa mendapatkan pendanaan internasional. Tadi yang seperti saya selalu ingin underline, bagaimana kita memahami betul visi prioritas pemberi hibah. Contoh seperti halnya tadi SYLFF from Tokyo Foundation itu sangat concern terhadap social action, sangat concern terhadap leadership, gitu kan. Nah, bagaimana kita topik riset yang kita akan buat itu betul-betul inline dengan visi dan misi mereka. Australia Indonesian Institute, mereka sangat concern dengan pertukaran bahasa. Kan di FKIP ini banyak sekali prodi yang berkaitan dengan topik-topik yang mereka sudah tentukan. Itu bisa jadi kesempatan bagi kita pertukaran bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia, termasuk juga pengenalan atau bahasa Indonesia berbasis seni, budaya, dan lain sebagainya. Itu mereka sangat tertarik sekali, Bapak Ibu. Australia tentunya ingin mempelajari bagaimana seni dan budaya Indonesia yang memiliki value-values untuk kehidupan, untuk mengatasi berbagai macam kehidupan, dinamika kehidupan, gitu. Kemudian identifikasi isu dan akar masalah, saya kira ini memang sudah biasa ya, berbasis konteks dan juga data. Sebagaimana kita akademisi tentunya harus berbasis data dan adanya bukti. Kemudian tak kalah penting adalah bagaimana perlu kita highlight, yaitu namanya itu konsistensi, Bapak Ibu, ya, konsistensi. Misalnya adanya hilirisasi antara penelitian yang kemudian dipublikasikan, kemudian hilirisasi terhadap pengabdian. Jadi saling terhubung satu sama lain. Seperti kemarin saya melakukan riset tentang service learning dalam konteks Indonesia, kemudian saya hilirisasikan ke dalam bentuk social action atau dalam bentuk community service, yaitu bagaimana topik tentang service learning ini kita lakukan dalam suatu pengabdian di masyarakat. Kemarin alhamdulillah dapat dari pengabdian internasional juga di Jawa Barat, ya. Dan ini memang mereka tertarik gitu dengan adanya saling terkoneksi satu sama lain. Kemudian ada problem solution impact. Itu pasti Bapak Ibu juga sudah memahami. Dalam proposal kita tentunya harus bisa memberikan masalah, solusi, dan juga dampak, ya, supaya proposal kita memiliki narasi yang. Dan yang tak kalah penting adalah membangun networking, ya, membangun networking, terutama sebagai emerging scholars, akademisi pemula, gitu kan, seperti saya tentunya, yaitu sangat penting sekali untuk networking baik nasional maupun internasional. Di situ kita bisa mendapatkan bantuan dari mereka tentunya untuk bisa berbagi pengetahuan, kerjasama, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini tidak ada yang kurang. Selanjutnya adalah pentingnya akademik ini ya, track record, ya. Kita pasti Bapak Ibu semua, saya yakin sudah memiliki artikel jurnal gitu kan ya, baik nasional maupun internasional ataupun sebagai peer review gitu kan, terutama juga dalam publikasi di jurnal yang bereputasi. Itu juga sangat penting untuk bisa menambah track record kita, membuat yakin reviewer internasional gitu bahwa riset kita itu sudah mulai ada pijakannya. Kemudian ada riset yang berbasis pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian, seperti halnya topik yang saya angkat yaitu tentang service learning. Yang tak kalah penting, ini saya sangat terutama ini sebagai dosen pemula gitu, sangat senang sekali untuk bisa berpartisipasi dalam international conference, karena di situ tadi untuk tujuannya
international conference tidak hanya sebagai jalan-jalan saja, sebagai apa namanya mengetahui ataupun berpijak di negara yang baru, tapi menjadi suatu aset gitu. Jadi tidak hanya kita spending money, tapi kita pun juga saya harus berpikir dari kegiatan ini harus ada apa gitu, harus bisa mendatangkan apa namanya sesuatu lagi gitu. Nah, seperti halnya tadi membangun jejaring gitu sesama scholar. Karena banyak sekali jadi ketika datang itu tidak hanya memperhatikan apa namanya keynote, tapi juga ngobrol-ngobrol, kemudian kelanjutannya seperti apa, riset di sana bagaimana, nggak apa-apa gitu, bahkan mereka sangat senang sekali gitu. Dan dari situ apa namanya kita bisa meningkatkan jejaring. Kemudian ada roadmap ya Bapak Ibu, karena ini sangat penting untuk bisa meyakinkan apa namanya reviewer dari luar ya atau pemberi dana dari luar untuk dilihat roadmap kita yang jelas dan konsisten. Balik lagi konsisten ya, sesuai dengan keilmuan kita atau expertise kita. Di sini saya punya roadmap seperti di sini gitu kan. Jadi roadmap itu jelas gitu kan dari tahun ke tahun gitu. Kemudian outcome-nya seperti apa, misalnya terus kemudian research grant-nya tiap tiap tahap itu bagaimana gitu. Nah di sini mungkin beberapa tahapan yang saya gambarkan dalam roadmap saya seperti di sini gitu kan. Ini meyakinkan bahwa track record kita itu udah apa namanya sudah mulai mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang established gitu kan. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk bisa memberikan roadmap. Saya kira di semua penerima hibah pun pengen melihat roadmap yang jelas, yang jelas, yang clear gitu kan, sehingga meyakinkan mereka untuk memberikan hibah tersebut. Kemudian di sini untuk beberapa opportunities ya ataupun peluang ya untuk fakultas tercinta ini ya topik-topik mungkin karena saya dari PKM moral dan karakter education ini menjadi seksi topik gitu kan di akademik internasional gitu kan sehingga banyak sekali orang yang fokus juga untuk bisa mengeksplor moral dan karakter education. Kemudian service learning ya community based education ya, jadi ini sangat penting ya riset-riset yang berbasis yang ikut serta bagaimana kita tackle any issue di masyarakat. Kemudian karena di sini juga banyak dari PAUD, PGSD, ini kan tentang pendidikan inklusif, ya, pendidikan kesetaraan, pendidikan multicultural ataupun multikultur, ya itu juga merupakan peluang-peluang gitu untuk bisa mendapatkan hibah riset internasional dan tentunya yang relate dengan SDG, ya, Sustainable Development Goals. Kemudian di sini ada beberapa sedikit ya Bapak Ibu, ada sedikit tips dari pengalaman saya mendapatkan hibah internasional, terutama untuk akademisi pemula seperti saya. Yang pertama kita mulai dari hibah-hibah yang skalanya itu kecil dulu gitu kan, cara regional. Dulu saya memulainya dari yang namanya PID gitu kan, kemudian dari riset-riset Rikom dan lain sebagainya. Lanjut mencoba untuk meng-apply ke skala yang lebih besar. Kemudian juga tentunya pasti saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki publikasi dengan reputasi yang tinggi, itu juga terus dipertahankan ya, karena pasti mereka akan menjadi consideration atau pertimbangan mereka untuk memberikan dana kepada kita tentunya ya. Publikasi merupakan salah satu core juga untuk bagaimana ini jadi tips sebagai emerging scholars ya ataupun peneliti pemula untuk bisa meyakinkan para pemberi hibah. Kemudian active academic and research network ya ini jejaring gitu kan, jejaring penelitian dan juga aktif dalam berakademisi, salah satunya ikut simposium, workshop gitu kan, kemudian tentunya conference juga, konferensi internasional maupun juga nasional gitu kan. Nah di situ kan salah satu celah ataupun platform untuk kita meningkatkan networking atau jejaring. Dan juga pasti yang tak kalah penting adalah mempelajari proposal dari yang sudah diterima tentunya ya, yang sudah mendapatkan pendanaan. Kemudian di sini Bapak Ibu, hibah internasional itu bukan soal keberuntungan ya,
karena pasti it's not easy ya untuk mendapatkan hibah ini. Waktu pengalaman saya itu kemarin tadi ya mulai tahun 2023, maaf 2022 saya dari Kementerian Pendidikan Malaysia dulu yang pertama. Dari situ kita membangun jejaring bersama beberapa schooler dari Malaysia. Kemudian ya tentu ikut persyaratannya, ada requirement-nya dari mereka. Jadi tidak hanya sebatas untung-untungan atau soal keuntungan ya, tetapi dibangun dari konsistensi. Seperti tadi yang sudah ada roadmap yang memang sudah konsisten gitu. Jadi nggak kemana-mana nantinya, kita fokus menjadi suatu pakar nanti yang mudah-mudahan ke depan inline terus gitu kan. Kemudian tentunya integritas akademik itu juga sangat penting. Bagaimana kita membangun integritas gitu kan, tidak plagiat dan lain sebagainya gitu kan. Dan tentunya membangun ini sangat penting sekali. Kemudian kejelasan visi keilmuan kita, dan yang tak kalah penting adalah memang ini banyak orang yang kadang-kadang ini susah sekali kalau dalam bahasa Sunda. Saya pernah dengar dari teman saya, karena saya bukan orang Jawa jadi angel ya. Tapi yang tak kalah penting adalah kesiapan dan keberanian untuk mencoba. Jadi kesiapan ini memang satu istilah yang sederhana, kata yang sederhana, tapi ketika dilakukan itu kadang-kadang siap nggak? Nah, mendingan coba dulu gitu kan, keberanian untuk mencoba. Siapa tahu rezeki kita untuk mendapatkan pendanaan hibah internasional. Karena Bapak Ibu, menurut pengalaman saya atau berdasarkan pengalaman saya mendapatkan riset itu nggak satu kali langsung goal, nggak. Jadi itu ada beberapa kali. Kalau misalnya saya sampaikan, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, akhirnya goal gitu. Jadi nggak langsung tiba-tiba dapat. Dari kegagalan itu saya belajar kira-kira apa ya. Sampai saya tanya kepada, waktu saya ada interview, saya juga gagalnya pas tahap interview yang pertama itu. Namanya Jessica, dari orang Jakarta dia. Dia peneliti juga, tapi dia institusinya di Australia gitu. Kira-kira apa? Oh, kamu belajar nanti wawancara kayak di mana? Sambil di YouTube dia ngasih tahu. Jadi nggak langsung 1 atau 2 kali tiba-tiba langsung dapet gitu. Ada beberapa kali kegagalan dan akhirnya ada yang percaya untuk memberikan hibah seperti itu. Jadi kesiapan dan keberanian untuk mencoba dan untuk mencoba lagi apabila gagal. Mungkin nanti suatu saat nanti rezeki kita untuk bisa mendapatkan hibah internasional, baik penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi kemarin pengalamannya gitu, proposal, kemudian ada interview dengan langsung, halnya di Tokyo Foundation dari orang-orang Jepang melalui Zoom gitu kan. Mereka menanyakan tentang proposal kita, kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk masyarakat. Jadi bukan hanya sebatas publikasi saja, tapi riset kita itu berdampak, tidak ikut serta membantu tackle any issue di masyarakat enggak gitu kan. Jadi mereka juga menanyakan apa yang sudah dilakukan gitu kan. Terutama untuk kalangan pemuda ataupun dosen-dosen pemula, itu yang namanya leadership itu sangat concern untuk mereka tanyakan. Do you have any leadership skills gitu kan? Terus bagaimana buktinya? Apa program yang sudah dilakukan berkaitan dengan your leadership gitu, kepemimpinan ya. Karena kan kepemimpinan itu tidak hanya harus dimiliki oleh seorang Pak Wadek, oleh seorang dekan, tapi untuk semua orang profesional seperti halnya dosen, guru dan lain sebagainya, kita perlu memiliki leadership. Jadi mereka sangat konsen terutama untuk dosen-dosen pemula. Jadi mungkin itu bisa di-share kepada dosen-dosen yang pemula, Bapak Ibu, Kaprodi nanti di-share. Jadi hibah-hibah yang ataupun topik-topik yang berkaitan dengan SDG, masyarakat gitu kan. Kemudian yang tak kalah penting adalah leadership ya, leadership skills. Itu yang sangat concern yang mereka tanyakan, dan buktinya apa gitu. Itu yang ya. Nah, ini beberapa ya Pak Wadik ya, ini tuh kayak semacam Surat ya keterangan. surat keterangan ya, ini dari Kementerian Malaysia Research Fundamental. Kemudian tidak hanya research grant, kemarin juga ikut ya, karena saya orangnya coba-coba dan juga ingin membangun networking tadi gitu kan. Karena tadi kan untuk mendapatkan hibah internasional itu tidak hanya
kita bagus saja dalam proposal, tapi kita membangun jejaring. Ini waktu kemarin mendapatkan pendanaan dari Harvard gitu kan untuk melakukan international relation ya di sana dan dibiayai akomodasi sama transportasinya. Kemudian ke Finland juga dari Asosiasi Moral Education gitu kan. Dan yang ini beberapa surat keterangan gitu kan dari Tokyo Foundation gitu kan, alhamdulillah mendapatkan 25.000 USD. Ini sebagai motivasi Bapak Ibu beberapa grant internasional yang didapatkan seperti ini. Kemudian ini yang pengabdian mendapatkan 10.000 USD gitu kan. Kemarin penelitian tentang building digital resilience, enhancing digital literacy and cyber security awareness gitu kan for communities, balik lagi ke masyarakat. Karena banyaknya memang lebih kepada community engagement ataupun keterlibatan pada masyarakat. Dan ini tahun 2024 untuk research 2024-2025 juga mendapatkan juga masih sama ya. Dan terakhir di tahun 2026 service learning within Asian countries. Jadi kemarin saya mencoba untuk kolaborasi karena tadi ya membangun networking ketika ikut workshop ataupun konferensi. Saya punya salah satu expert dari Singapura ya, dari SIT atau Singapore Institute Teknologi di Punggol gitu kan, dan beliau bersedia gitu untuk bisa memfasilitasi yang namanya office space katanya tuh, terus katanya kartu, dan kartu itu katanya bisa ya dipakai untuk bisa public transportasi secara gratis dan sebagainya karena tujuannya untuk akademik gitu loh. Dan ya itu ya benefit yang bisa didapat gitu dengan bagaimana kita membuat kolaborasi seperti itu. Mungkin itu saja Pak Wadek dan juga Bapak Ibu sekalian, sharing tentang pengalaman mendapatkan atau memperoleh hibah internasional. Apabila ada kekurangan, saya mohon dimaafkan dan semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang harus ya bermotivasi untuk bisa mencoba berani melakukan membuat proposal ya untuk apply di international grant, baik research ataupun community service. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Obi, sangat menginspirasi sekali bagi saya terutama yang belum pernah terus terang malah mendapatkan untuk research internasional. Baik, Bapak Ibu, monggo dari Bapak Ibu, adakah kira-kira poin yang perlu didiskusikan atau kita perlu mengencourage perspektif baru? Karena memang ini banyak sekali dari Bapak Ibu dosen yang belum pengalaman untuk mendapatkan hibah ini. Atau barangkali dari Bapak Ibu dosen peserta yang sudah pernah mendapatkan hibah internasional, barangkali juga dapat sharing. Maka monggo dipersilahkan dari Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu dosen, Pak Obi. Pertanyaan Pak Khalid mungkin basic sekali. Bagaimana cara mengubah perspektif kita? Nah, maksud saya adalah perspektif saya sebagai orang yang baru banget atau belum pernah mendapatkan hibah internasional begitu, untuk berani terlebih dahulu gitu ya, berani mencoba terlebih dahulu. Perspektif apa yang harus saya punya, prinsip apa yang harus saya pegang sehingga saya berani untuk melaju apply dari hibah ini, Pak Obi. Oke. Bagi saya perspektif yang harus kita miliki di awal adalah bagaimana kita melihat sekarang Indonesia bisa ikut mengambil bagian dalam kancah global. Seperti yang kita ketahui, ketika saya studi di Kuala Lumpur melihat ya karena mungkin tetangga kita membandingkan segala macam gitu kan, kualitas dari pendidikan Indonesia itu masih perlu banyak improvement gitu kan, dari segi ranking dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang pertama adalah kita menjadi bagian sebagai scholar untuk bisa bagaimana sih kita ada peran juga, ada role untuk bisa meningkatkan terutama research quality. Ya salah satunya tadi kita lebih berangkat tidak hanya national saja, tapi kita langsung coba untuk ke internasional. Itu yang tak kalah penting untuk bisa memiliki
hal yang baru, pengalaman baru, wawasan yang baru tentunya. Dan ikut serta membantu pendidikan di Indonesia itu apa eh, ditingkatkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip yang selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki wawasan untuk bisa memahami urgen gitu, untuk bisa memiliki networking ataupun jejaring. Karena berdasarkan pengalaman saya, hampir semua pendanaan internasional itu membutuhkan referring, ya, ataupun apa namanya recommendation letter ya Pak Khalid, ya di apa namanya Mitra referee itu sangat ya dari mitra. itu ya dari mitra, dan tentunya mitranya itu yang sudah terpercaya gitu. Kemarin beberapa dari profesor dari Adelaide, kemudian dari NIE gitu kan. Saya coba untuk approach ke mereka, minta jadi apa namanya bisa menjadi referee untuk bisa mendapatkan uh, recommendation letter, itu juga tak kalah penting. Jadi makanya dari situ mengapa kita harus memperkuat jejaring supaya kita mendapatkan kepercayaan, mendapatkan recommendation letter, karena yang saya tahu riset internasional hampir semua itu membutuhkan yang namanya referee, ya, ataupun recommendation letter dari established scholars seperti itu Pak Holid. Kemudian apa lagi ya? Ya tadi yang selanjutnya adalah prinsipnya mau mencoba, apalagi sebagai apa namanya dosen-dosen muda, tentunya jangan malu, tapi kita harus percaya diri. Itu paling penting sih, percaya diri, karena kalau kita sudah percaya diri, insya Allah apa namanya dengan kemampuan kita akan do our best. Itu saja mungkin. Oke, biar berani mencoba Pak Obi. Ya, percaya diri. Nah, biar percaya diri gimana ya? Maksudnya kadang kita tuh punya kemauan, tapi kita mungkin di awal masih terlalu banyak overthinking. Nanti gimana? Nanti gimana? Selalu berujung ke nanti gimana. Apa sih yang harus membuat kita sampai di batas nekat gitu ya? Katakanlah nekat, ya semuanya model nekat ya. Harus berani nekat untuk apply nih. Benar-benar ini nih krusial nih. Benar-benar ini itu sangat urgent untuk dilakukan sesegera mungkin sebagai akademisi yang ada di UMS gitu. Kira-kira perspektif apa yang harus kita bawa Pak Obi? Ya, overthinking itu karena kita belum mencoba. Jadi kita udah kayak takut duluan, ya kan? Kalau udah dicoba kan kayak tadi saya udah pernah mengatakan bahwa saya mendapatkan hibah itu bukan berarti langsung satu kali apply langsung berhasil. Tapi ada yang 3 kali baru dapat yang ketiga kalinya, Pak Khalid, misalnya seperti itu. Jadi dari situ kita bisa belajar, oh ada yang kurangnya apa gitu. Dari yang pertama. Oh yang kedua, harus terus membangun semangat gitu kan. Perspektifnya itu bagaimana kita tetap semangat karena kita punya tujuan untuk bisa mendapatkan hibah tersebut gitu. Apalagi hibah tersebut adalah bisa meningkatkan apa daya saing global gitu. Sebagai dosen itu kan penting, apalagi tadi untuk bisa membantu universitas dalam internasionalisasi. Jadi saya kira overthinking akan hilang ketika kita sudah mencoba. Setelah itu, setelah mencoba kita gagal, kita coba lagi. Kita pelajari apa yang kurang. Gitu sih, Pak. Oke. Dan kita juga tentunya pelajari tadi DNA ataupun visi dan misi pemberi hibah. Itu sangat penting juga karena walaupun riset Pak Khalid bagus, ataupun track recordnya sudah bagus, tetapi visi dan misinya tidak inline, ya mereka akan reject. Kita juga harus baca secara detail gitu kan, tujuan mereka apa, objektif mereka apa gitu kan, visinya gimana gitu, topik-topik yang mereka sudah tentukan itu kita betul-betul inline kan, itu yang tak kalah penting. Dan yang tak kalah penting ketika interview, biasanya ada beberapa pemberi hibah melakukan interview, ya kita terutama ya bahasa asing ya, percaya diri untuk bisa ngobrol dalam bahasa Inggris gitu kan, karena nggak mungkin pakai bahasa Sunda ya di interview pada sesi bagian interview. Jadi itu mungkin kalau bukan yang dari bahasa Inggris ya kita tentunya tingkatkan untuk berkomunikasi bahasa Inggris atau bahasa asing yang bisa clear dan pesannya sampai kepada mereka. Seperti itu sih Pak Holi. Oke.
Nah, ini mungkin menjadi salah satu limitation bagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu, Mas Obi, challenging bagi Bapak Ibu dosen untuk barangkali ada interview dengan pemberi Pemberi hibah, ya, hibah. pemberi hibah, di mana kita juga harus speak sebagai native speaker gitu ya. Adakah kemungkinan untuk kita misalnya strateginya mengajak anggota peneliti, Mas Obi, yang mungkin juga bisa kita invite atau employ sehingga dapat Hmm. mendampingi kita sampai di tahap interview gitu ya. Hmm. Mungkin dari teman yang sesama background atau mungkin dari beda background, tetapi memang salah satu tujuannya kita menginvite teman kita itu, anggota peneliti kita itu untuk membantu sampai tahap interview, terutama untuk berbicara sebagai native gitu, Mas Upi. Ada kemungkinan kemarin yang pengabdian sih, terutama pengabdian itu pengalaman saya kemarin saya kerjasama dengan salah satu dosen di Universitas Pendidikan Indonesia karena kaitannya dengan masalah-masalah sosial terkait tentang judol ya judol kemudian pinjol online pinjol ilegal gitu kan di Jawa Barat yang secara data Jawa Barat termasuk provinsi tertinggi judol dan juga pinjol ilegal. Jadi saya kerjasama dengan dosen dari pendidikan sosiologi pada waktu itu dan kita berkolaborasi untuk bisa memberikan program inovatif di Jawa Barat. Kemungkinan nanti selanjutnya saya juga ingin mengajak Bapak Ibu mungkin nanti ketika ada isu-isu di masyarakat yang bisa kita kolaborasikan misalnya dengan service learning, dengan karakter education, multicultural education, mungkin itu bisa menjadi opportunity yang baik gitu, terutama di lingkungan FKIP. Namun untuk pemberi hibah yang saya berdasarkan pengalaman saya, baik itu yang dari Tokyo Foundation maupun yang saya apply di Australia Indonesia Institute, itu kebanyakan untuk anggota itu tidak dituliskan Pak Holly. Jadi lebih kepada ininya, prinsipalnya. Jadi anggotanya nggak tahu kenapa tidak ada kolom untuk anggota, sehingga termasuk yang kemarin kolaborasi dengan yang UPI tadi. Jadi di dalam LOE-nya atau di dalam surat keterangannya langsung ditujukan kepada ketua. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu lain yang punya pengalaman yang lain bisa juga men-share tentang hibah-hibah yang lain. Kalau yang saya alami ataupun yang saya sudah lakukan, ketuanya saja yang masukkan dalam kolom seperti itu. Itu Pak Holid. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi websitenya dan mencoba untuk mempelajari requirement-nya, terus tata cara apply-nya gitu. Dan memang dari dua yang saya udah coba itu nggak menuliskan kolom anggota seperti DPPM 2026. Yes. Ya. Oke. Baik Pak Obi, dari Bapak Ibu dosen mungkin dari Mam Aam, adakah yang perlu didiskusikan, Mam? Oke. Monggo, Baik, Mam. Pak Hobi, ini anak muda keren. Yeah. Terima kasih, Prof. Oke, yang pertama gini, saya sepakat memang itu mah nyoba aja gitu, berani aja gitu ya. Tapi mungkin kadang karena kita, yaitu memang time management kita yang harus fix ya, apalagi kalau yang kayak Pak Khalid, Pak Widi itu udah banyak kerjaannya gitu. Nah, maksud saya bisa nggak mungkin dari fakultas, emang itu dua-duanya ya. Artinya gini, dari fakultas sendiri mungkin ini satu langkah yang sangat-sangat apresiasi Pak Dekan dan Pak WD, Pak Khalid dan seluruh WD, saya kira ini sebuah langkah bagus untuk ini kan paling tidak saya jadi ngecas kembali gitu ya. Kadang-kadang kita punya ide-ide yang kemudian kadang kalau pas gini semangat tapi habis itu kayak udah lupa lagi karena banyak kesibukan. Nah, saya kira ini menjadi bagus kalau itu diadakan rutin kayak gini apa namanya Pak Khalid, sehingga kita jadi ingat terus itu. Yang kedua adalah kegiatan ini bisa rutin kalau ada momen-momen yang bisa online kayak gini nggak apa-apa, tapi kita jadi oh kayaknya ini. Kemudian yang kedua adalah eh bisa nggak ada sebuah komunitas ya mungkin yang tertarik gitu menghubungi siapa gitu. Karena kan dari yang hadir 32 ini mungkin ada yang jadi kemarin mungkin punya ide gitu ya Pak Obi ya. Mungkin udah punya ide cuma nggak punya linknya ke siapa. Atau paling nggak mungkin eh, bisa ada teman untuk bicara atau mungkin bisa lewat WA. Artinya kita mungkin fakultas bisa memfasilitasi dan itu nggak perlu banyak orang ya. Mungkin 2-3 orang yang punya concern
kalau mau tanya-tanya tentang ini ke siapa gitu. Sehingga kayak tadi ya Pak Khalid misal sama kita jadi yang mungkin orang baru, pemain baru mungkin nggak yang gimana ya gitu. Mau tanya Pak Obi mungkin juga sibuk, tapi kalau ada yang mungkin paling nggak mungkin grup apa gitu ya mungkin lewat grup aja atau mungkin syukur kalau mungkin bisa kalau ada tertarik bisa ketemu atau ada orang-orang yang memang Pak Obi mungkin bisa semakin dibagikan tuh semakin juga manfaatnya semakin banyak kayak Pak Obi. Jadi mungkin oh saya mungkin Nggih. punya ide ini gimana ya Pak mungkin ininya nah mungkin juga bisa membantu ngeling-ngelingkan itu ada komunitas atau grup apa gitu Pak yang atau kalau enggak paling enggak kalau yang tertarik Bapak Ibu bisa ngubungi siapa gitu sehingga mungkin yang hari ini mungkin barangkali langsung udah dapat ide atau mungkin punya bayangan-bayangan yang bisa direalisasikan bisa langsung ketemu siapa nggak terkubur lagi Pak Khalid karena kalau sudah habis ini kadang-kadang kegiatannya banyak terkubur lagi nih tapi kalau kemudian mungkin dicantolin aja ketemu Pak siapa atau mungkin di-share sehingga mungkin dari ide yang sederhana mungkin nanti Pak Obi yang bisa pengalaman bisa dipoles oh ini sebenarnya bisa dilarikan ke sini nih gitu kan bisa jadi ini gitu ya apa namanya jadi bisa terrealisasi gitu. Jadi nah di samping tadi jadi biar apa dua-duanya ya dari fakultas sudah memfasilitasi ini bagus, tapi dari kitanya juga difasilitasi kalau mau tertarik, mau mencoba, mau ini ke siapa gitu. Yang terakhir saya kira termasuk juga mungkin paling nggak kita punya proposal yang sudah kayak bagus tuh kayak gini nih. Mungkin bisa yang menghendaki bisa ini apa yang memang tertarik dan menghendaki bisa ini kita share ke siapa yang tertarik gitu. Sehingga kita sudah punya bayangan kayak punya Pak Obi kemarin oh ternyata punya Pak Obi kayak gini gitu. Meskipun saya juga percaya kayak Pak Obi bahwa memang konsistensi kita, keilmuan kita itu yang harus ditunjukkan sehingga para pemberi dana itu ya memang trust bahwa oh dia punya kompetensi nih di sini kan gitu. Saya Iya, kira Bu. itu jadi mungkin kalau butuh contoh, butuh apa, oh ke Pak Obi atau ke apa ini gitu. Sehingga kita punya oh iya ya kayak gini ya gitu. Itu sih Pak Khalid. Keren lah acara ini paling nggak saya jadi ngecas kembali gitu. Matur nuwun. Nggih, nggih. Terima kasih Mam Aam, insya Allah izin merespon nggih. Yang pertama terkait nanti setelah acara ini selesai, mohon barangkali Pak Obi juga bisa ini Pak sharing terkait dengan proposalnya yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu dosen. Nanti ada rekaman Zoom juga materinya ya Pak Obi ya nanti mohon izin saya share PowerPoint. kepada Bapak Ibu dosen. Dan mohon maaf nanti mungkin sifatnya terbatas karena hanya bisa diakses untuk akun UMS gitu aja nggih. Nanti saya jadikan satu folder di Google Drive dan nanti bisa saya share ke grup WA akademik sehingga bisa diakses Bapak Ibu dosen UMS Mekaten. Kemudian Mam Aam terkait ide-ide, jadi izin merespon bahwa di awal semester Gasel kemarin di RPPS itu sudah membentuk semacam ini Mam, Duta Riset di RPPS. Nah di FKIP sendiri diseleksi oleh DRPPS itu ada Mas Obi Taufik dari PPKN, kemudian Mbak Paramita dari Pendidikan Biologi. Jadi nanti untuk conversation lanjutan terkait ide-ide ini bisa sharing dengan saya, Mas Obi dan Mbak Paramita. Oh iya Mekaten. siap. Kemudian untuk link-link berikutnya, artinya terkait dengan mitra siapa, kemana harus berjalan untuk mencari mitra, mohon nanti dapat disampaikan kepada saya, Mam, sebagai bidang 4 bagian partnership juga. Oh iya Nanti saya siap. coba, syukur-syukur misalnya Mam Aam sudah punya Oh iya. mitra, kemudian belum Oke, ada siap. MOU, misalnya nanti saya harus menindaklanjuti itu terlebih dahulu, entah nanti MOU antara U to U kampus ke kampus atau fakultas dengan fakultas atau apa nanti menjadi bagian tugas saya di partnership, Mam. Oh iya Insya siap. Allah nanti bisa membantu memfasilitasi Bapak Ibu dosen. Mekaten Iya. Mam Aam respon Matur saya. nuwun, siap Nggih, Pak Khalid, Pak WD. nggih. Baik dari Bapak Ibu dosen yang lain silakan dipersilakan. Kalau Mbak Vina sudah pernah Mbak Vina biologi. Sudah pernah dapat grant dari luar negeri Mbak Vina? Belum pernah Pak Holid. Oke. Kalau Bu Irma itu kayaknya sering dapat apa ya, hibah apa atau pendanaan apa gitu saya dengarnya Bu Irma. Nah, Itu termasuk kalau hibah internasional buatan Bu Irma? itu saya tim sih Pak Holid. Itu dulu Tim, tim, nggih, ya tim nggih. aja Ketuanya dari dari UNY, Profesor. UNY. Oke. Nanti Wandi bisa gantian sharing nggih Bu Irma nggih.
Insya Allah. Nggih. Baik, dari Bapak Ibu dosen ini adakah pertanyaan atau mungkin poin yang perlu didiskusikan? Makaten Bapak Ibu. Nggih. Apakah cukup Bapak Ibu? Ini masih sangat permulaan sekali. Masih menyentuh sisi luar Bapak Ibu ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk program-program berikutnya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum menutup acara ini, mungkin dari Mas Obi terlebih dahulu menyampaikan closing statement Mas Obi terkait dengan eh, hibah internasional ini Mas Obi. Mungkin sifatnya lebih persuasif atau lebih membuka perspektif baru Bapak Ibu. Monggo Mas Obi. Terima kasih Pak Holid dan juga Bapak Ibu di lingkungan FKIP UMS. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi kita sudah diskusikan gitu kan bisa menjadi motivasi tentunya yang pertama karena berawal dari motivasi semangat kita akan akan turun kepada mau coba gitu kan, mencoba untuk bisa berani apply yang namanya proposal untuk pendanaan internasional. Dan yang kedua, bahwasanya mendapatkan hibah internasional itu bukan berarti kita paling hebat atau bagaimana, tapi di sini adalah salah satu ikhtiar usaha kita gitu kan, terutama untuk bisa bagaimana kita mendorong pengembangan institusi gitu kan, karena sekarang banyak sekali instrumen-instrumen yang perlu kita penuhi di institusi untuk bagaimana beberapa elemen itu memenuhi standar internasionalisasi, termasuk kemarin juga dari pihak BKUI gitu kan, mereka memerlukan komponen tersebut, sehingga perlu kita menjadi kesadaran bagi kita semua untuk membantu institusi membawa kampus UMS terutama ataupun FKIP ke kancah internasional. Itu sangat-sangat penting sehingga kualitas kita akan terus bisa ditingkatkan dan akhirnya menjadi trust ataupun kepercayaan bagi masyarakat luas untuk bisa sekolah anaknya, adiknya ke FKIP UMS. Itu yang mungkin penutup dari saya. Terima kasih. Apabila ada hal yang berkenan atau kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Yolid. Terima kasih Pak Obi, 3 plus untuk Pak Obi. Bapak Ibu mohon jangan lift terlebih dahulu, nanti barangkali saya bisa menyampaikan beberapa informasi terkait bidang 4. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi kepada Mas Obi berupa sertifikat penghargaan sebagai narasumber untuk acara hari ini, yaitu sharing session pemerolehan International Research Grant. Terima kasih Pak Obi, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen semua. Baik Bapak Ibu, berikutnya mohon izin untuk menyampaikan bidang terkait informasi bidang 4. Jadi kemarin sore saya dan Pak Dekan gitu ya, bidang 4 berjumpa atau menyapa Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu UJM terkait dengan pengelolaan pendanaan HIT. Bapak Ibu mohon maaf, ini kok enggak bisa saya ini okay. Adapun informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin kemarin sore bukan bagian dari anggota rapat, mengatakan bahwa ini Bapak Ibu, pengelolaan HIT untuk yang tahun ini kita itu memperoleh sejumlah pendanaan 39 proposal. 39 proposal ini adalah jumlah dari, mohon maaf, jumlah dari ini Bapak Ibu, jumlah dari Bapak Ibu dosen, kemudian 25%-nya, jadi 39 judul. Nah, di batch 6.1 kemarin tuh ada 10 proposal yang sudah masuk, kemudian per kemarin pagi itu sudah ada 2 proposal yang masuk, serta nanti ditambah Bapak Ibu dosen yang sudah menghubungi secara pribadi dan menghubungi saya secara pribadi, tetapi juga tetap eligible untuk mengajukan proposal, termasuk nanti Pak Rektor juga insya Allah akan mengajukan. Kemarin disepakati bahwa nanti insya Allah Bapak Ibu dosen dapat mengajukan, kami extend
itu sampai tanggal 15 Februari. Bapak Ibu Kaprodi dan UJM kami suun untuk melakukan pendekatan pada Bapak Ibu dosen yang eligible dan nanti menyampaikan atau setor nama gitu nggih, lapor nama kepada kami untuk dapat mengusulkan 1 sampai 3 Bapak Ibu dosen yang eligible untuk mengikuti HIT. Nah, ini ternyata mohon maaf ada beberapa poin yang Bapak Ibu dosen masih belum mengetahui ternyata nggih, dan ini menjadi masukan yang sangat bagus sekali pada kami bahwa ternyata begini Bapak Ibu, untuk luaran dari HIT itu ada 2, 1 wajib dan 1 tambahan Bapak Ibu. 1 wajib paper terindeks Scopus Q3 dan tambahannya bisa memilih Bapak Ibu. Apakah laporan pengabdian ataukah nanti modul yang diharikan atau apa, monggo yang memungkinkan. Jadi tidak banyak Bapak Ibu. 1 wajib, 1 pilihan. Ngeten. Kemudian ada masukan dari Bu Trias bahwa nanti kami diminta membuat update dari panduan HIT karena panduan HIT yang dari universitas pun itu terakhir yang batch 5 Bapak Ibu tahun lalu. Kami sudah konfirmasi ke DRPPS bahwa memang belum ada panduan HIT dari universitas yang batch 6 sehingga kami juga mengikuti yang panduan batch 5 kemarin. Serta untuk pencairan dana ini ternyata juga menjadi konsen bagi Bapak Ibu. Kalau yang kemarin itu didanainya terminnya pendanaan 3 kali 50, 30 dan 20, yang saat ini 60 plus 40 Bapak Ibu. 60 dicairkan ketika Bapak Ibu dinyatakan lolos proposalnya dan sudah tanda tangan kontrak, 40 akan diberikan ketika semua luaran sudah terpenuhi. Maka dan Bapak Ibu mohon izin menyampaikan ini ternyata juga informasi penting meskipun beberapa sudah kami spill, tetapi mungkin beberapa Bapak Ibu dosen masih belum notice nggih. Waktu di Bromo malam hari itu Pak Dekan sudah sambil makan malam nggih waktu itu nggih, ada Pak Dekan menyapa itu menyampaikan program APIS ini akselerasi publikasi ilmiah Scopus di bawah koordinasi saya di bidang 4. Untuk PIC-nya adalah Mas Lutfi sebagai Kaleb. Nah, makaten. Jadi ini semacam program pendampingan bagi Bapak Ibu dosen yang membutuhkan publikasi Scopus, dan mohon maaf ini tentunya berbayar Bapak Ibu. Jadi kami nanti prinsipnya adalah Bapak Ibu mengusulkan, monggo sakit menghubungi Mas Lutfi, nanti ada arahan dari Mas Lutfi, kemudian nanti dari lab akan menugaskan 1 fasilitator yang mendampingi penuh Bapak Ibu selama penulisan artikel. Termasuk pembiayaan dan lain-lain, timeline nanti akan disampaikan oleh Mas Lutfi. Kemudian Bapak Ibu, poin terakhir yang perlu kami sampaikan adalah ini sudah kami spill di grup WA akademik beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu. Insya Allah kami akan melaksanakan pendampingan 80 hari menulis artikel. Ini menjadi salah satu program krusial kami, mengingat usulan Bapak Ibu dosen banyak sekali yang masih memiliki tanggungan HIT di tahun-tahun sebelumnya dan belum sampai terbit Scopusnya. Sehingga ini menjadi salah satu program utama kami untuk membantu mengurangi persentase atau jumlah Bapak Ibu dosen yang memiliki tanggungan HIT sehingga belum bisa mengajukan lagi. Nah, ini sudah kami spill programnya, tetapi untuk TOR, timeline dan lain-lain sepenuhnya, tawaran dan lain sebagainya, informasi teknis mekanismenya akan kami sampaikan dalam waktu sekitar 2 hari ke depan. Maka kita tinggal memoles untuk informasi-informasi yang perlu disampaikan pada Bapak Ibu agar lebih siap, lebih matang begitu nggih, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih nyaman untuk mengikuti program. Dan ini programnya free Bapak Ibu. Monggo yang kemarin dapat HIT selama beberapa tahun terakhir itu batch berapapun boleh, bagi Bapak Ibu yang ngersake Scopus untuk keperluan Java juga bisa ikut, untuk Bapak Ibu yang ngersake untuk kepentingan hibah lain juga tidak masalah, monggo. Pokoknya ini free bagi Bapak Ibu, 80 hari menulis artikel, nanti kita ada fasilitator yang siap mendampingi Bapak Ibu sesuai timeline, dan ini menjadi layanan kami dan komitmen kami untuk membantu Bapak Ibu di bidang 4. Makaten Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan serta mohon masukan, nanti saged menghubungi saya pribadi atau melalui Pak Dekan juga boleh, apa kira-kira peluang yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk di bidang 4. Makaten. Contohnya kemarin dari Bapak Ibu dosen ada yang mengusulkan untuk adanya pembuatan AI declaration gitu di tingkat fakultas sendiri, dikarenakan berangkat dari Bapak Ibu dosen yang sangat resah karena mahasiswa bimbingan skripsinya itu menggunakan AI sepenuhnya.
ChatGPT banget ketika bimbingan skripsi. Ngaten. Akhirnya ada masukan dari Bapak Ibu dosen untuk kita membuat AI declaration gitu nggih. Batasan-batasan penggunaan AI dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Ngaten, sehingga semua berpikir ilmiahnya tetap terjaga. Nah, ini sudah kami tindak lanjuti. Saya sudah matur Pak Dekan sudah setuju dan saya sudah membentuk tim. Insya Allah tim sudah mulai bekerja untuk brainstorming bagaimana menyusun AI declaration di tingkat fakultas yang insya Allah komprehensif dan dapat kita terapkan bersama. Angkatan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi mohon masukan untuk kami di bidang 4 sakit langsung melalui saya, sakit langsung melalui Pak Dekan, apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama memajukan reputasi FKIP. Dan terima kasih sudah selalu mendukung dan mendoakan FKIP dan reputasinya. Sami-sami. Monggo, Mam Laila. Mam. Sudah keren. Nanti langsung ya Pak Khalid aja. Matur nuwun, Mam Laila, monggo. Masih mute, Mam. Mam Laila ngersake resen. Halo. Monggo dari Bapak Ibu yang lain terlebih dahulu. Atau Mam Laila sudah ready kah? Masih mute Bu Laila. Di unmute dulu Bunda. Ya, yang Nah, sudah ada suaranya, Mam. Mam, monggo, Mam. Pak Khaled, yang AI itu, yang hit itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dalam, Mam. Yang hit. Penelitian hit itu, Yang hit proposal itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? bahasa Indonesia saja. Oh, iya. Ini saya belum pernah dulu anggota, jadi tak nyoba-nyoba bisa ndak itu. Ya. Ya, Mari makasih. dicoba, Mam. Baik, terima kasih Mam Laila jadi mengingatkan saya untuk menyampaikan satu informasi lagi terkait Bapak Ibu. Saya dulu menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa harapannya adalah proposal HIT yang dimulai dari introduction sampai metode itu sebisa mungkin ditulis sudah dalam bentuk Scopus oriented atau Scopus able, karena dulu berangkat dari ini evaluasi Bapak Ibu saya matur brainstorming dengan Mas Noval, Mas Yasil dan beberapa Bapak Ibu dosen di berbagai prodi itu ternyata memang nyuwun sewu dari proposalnya itu memang belum Scopus able sehingga ketika itu dijadikan sebuah artikel publikasi itu juga belum bisa sampai publish. Untuk itu dulu saya nyuwunnya adalah kalau bisa sudah introduction dan method Scopus able. Nah ternyata malah itu justru menjadi kalimat yang menakutkan bagi Bapak Ibu dosen. Saya mohon maaf atas itu, nggih. Ya. Tetapi poin Ya, Pak. saya adalah, poin saya saat itu adalah kalau sudah Scopus able nanti setelah itu publikasinya biar lebih mudah, tinggal menyusun katakanlah hasil discussion dan metode. Tetapi jangan khawatir, Mom Laila dan Bapak Ibu dosen bahwa nanti reviewer kami untuk HIT di awal di saat pemaparan proposal itu adalah teman-teman yang sudah terbiasa menulis Scopus sehingga nanti dapat pandangan bagi apakah proposal ini sudah Scopus able atau belum. Kalau belum nanti insya Allah bisa diarahkan. Apakah ditambahi variabel, ataukah diganti metodenya, ataukah nanti proposalnya tetap seperti ini, tetapi artikel publikasinya akan seperti apa. Maka insya Allah bisa. Jadi mohon masukan selalu dari Bapak Ibu dosen untuk kami apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama. Ya, makasih Pak Khaled. Ya. Siap, saya tunggu, Mam. Sampai tanggal 15. Mudah-mudahan. Bisa insya Allah cepat. Itu. Bagian introduction sama metode saja, Mam. Iya. Baik, terima kasih, Mam. Monggo Bapak Ibu dosen yang lain, adakah masukan atau pertanyaan? Pak Obi nampaknya. Pak Obi sudah di atas langit, Mam, itu. Ya. Ini nggak apa-apa pengalamannya ditularkan pada yang tua-tua yang mau pensiun. Saya kan sudah mau pensiun daripada nganggur. Yes, betul, Mam. Baik,
Cukup nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah selalu mendukung kami di fakultas. Mohon selalu, pokoknya selalu mohon masukan Bapak Ibu, arahan Bapak Ibu. Nanti kira-kira program seperti apa yang bisa kita laksanakan bersama-sama sehingga kita bisa maju bersama-sama. Maka sampai berjumpa lagi di kegiatan berikutnya Bapak Ibu. Terima kasih. nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam izin. warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu.